di rumah kok berbicaranya kotor ya, kok yang jelek-jelek ya, nggak sopan, saru-saru gitu. Kalau di sekolah gimana ya Bu? Oh iya Ma, gimana Ma kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah. Mas Faris ya, Mas Faris Iya. itu juga Ma, baru Bu Vicky panggil Mama ke sini untuk membicarakan hal tersebut. Mama kalau di sekolahan juga Mas Faris tuh masih sering bicara kotor, terkadang anjing, kemudian juga itu mah goblok gitu lah. Sekarang Gitu Bu ya. Vicky tanya dulu, Mama kalau di rumah suka bicara kotor seperti itu atau dia mendengar dari temannya? Sepertinya kalau saya dengan ayahnya kalau di rumah enggak ya Bu. Nggak tahu kalau saya sama ayahnya lagi kerja. Itu nggak tahu. Kalau di rumah sama temennya bagaimana Bu? Gitu gimana ya Bu solusinya biar anak saya nggak ngomongnya kayak gitu lagi. Oke, mungkin Mama sebentar, kalau Mama belum tahu dia dapat kata dari mana, boleh Mama cari tahu Iya. dulu. Mungkin dari temannya. Ketika Mas Waris bermain sama teman si A, lah Mas Waris kalau pulang pun juga Mama kuatkan. Mohon maaf Mas Waris, kalau sudah di rumah kata-kata seperti itu sebaiknya tidak diucapkan. Selain itu juga jangan usah dimarahin mah, tapi dikasih pengertian. Terkadang Gitu ya. anak berbicara seperti itu dia tidak tahu artinya, apa itu artinya. Iya. Mungkin Mama kasih tahu, misal dia bilang anjing, Mas Faris itu Mas Faris bilangin Mama anjing. Anjing itu apa nak menurut Faris? Oh, anjing itu hewan ya, seperti itu ya. Kira-kira kalau Mas Faris dibilang seperti itu, mau nggak kembalikan ke anaknya. Kemudian saat anak bilang kata-kata jorok tersebut, Mama bisa nggak usah disuruh Mas Waris apa tadi, nggak usah seperti itu. Malah anak kalau seperti itu mengingat lagi kata-kata tersebut. Iya. Mama cukup tegur efektif, yaitu Mas Faris mohon maaf, Mas Faris boleh lo bicara sopan, seperti itu. Oh, gitu ya Bu. Iya. Ya gitu, nanti saya coba di rumah ya Bu. Terima kasih Ya, sarannya ya Bu. ya semangat ya Mama. Iya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Pagi. Saya memanggil Ibu ke sini karena ada sedikit masalah. Di sini Bu, lihat ya Bu ya, perkembangan Dek Resta itu Bu, dari beberapa bulan itu tidak mengalami perkembangan Bu. Lihat nggih, grafiknya ya Bu ya. Dari bulan ke bulan itu Bu, masih tinggi badan, berat badan itu tidak naik sama sekali. Saya merasa khawatir, takut kalau memang adik itu punya perbedaan seperti temannya atau mungkin stunting atau bagaimana. Tolong diceritakan riwayatnya dari rumah. Kalau jenengan indikasi ada stunting gitu ya. Kalau indikasinya dari pemeriksaan bidan desa juga ada indikasi ke situ. Saya mau bertanya bagaimana pola makan di rumah, bagaimana kecukupan gizinya itu pripun. Kalau kecukupan gizinya insya Allah cukup. Nah, tapi itu kayaknya keturunan dari neneknya, kakeknya itu pertumbuhannya emang nggak bisa standar seperti orang-orang lain gitu. Gitu ya. Terus apa maksudnya di sekolahan itu ada yang menonjol selain itu enggak? Maksudnya jangan dibicarakan masalah fisiknya. Oh, kalau menonjol setiap anak itu istimewa ya Mas ya. Memang di motorik sama seninya itu bagus. Kita sekarang mau mencari solusi bagaimana mengatasi stunting pada putra Ibu. Misalkan ini sekedar dari sekolah ada catatan bagaimana ini perkembangannya, terus ada solusinya. Tolong dari rumah nanti berkonsultasi dengan dokter anak, apakah akan ditambah vitamin atau susu atau makanan lain yang sekiranya dapat menunjang
pertumbuhan adik supaya bisa sama seperti teman-temannya. Bukan menyinggung nih ya Bu ya, tapi kita mengusahakan dan memfasilitasi wali murid supaya nanti kita dampingi untuk ke dokter anak, karena kita juga ada fasilitas ke puskesmas yang terdekat. Nanti bisa diberi saran makanan apa yang disarankan, susunya, vitamin penumbuh untuk menambah berat badan dan juga tinggi badannya itu. Ini bukan kita itu terus oh anak seperti ini Bu, tapi ini adalah bagaimana upaya kita bersama sekolah dan wali murid, orang tua supaya anak tumbuh kembangnya bagus dan juga untuk kognitifnya bagus supaya kita terhindar dari bahaya stunting tersebut. Nanti minta tolong sampai di rumah tolong konsultasi sama ayah bagaimana baiknya. Kalau setuju dari sekolah akan mendampingi untuk ke dokter anak di puskesmas terdekat. Dan kalau sudah ada solusinya, semoga adik kedepannya bisa tumbuh seperti teman-teman seusianya. Begitu ya Bu. Sekali lagi dari pihak sekolah minta maaf, tapi ini untuk kebaikan putra ibu sendiri. Gitu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.